kaget dong, kayak gue langsung teriak biar nyokap gue tahu gitu, biar nyokap gue sadar. Ya teriak aja gitu, kayak gue bener-bener kenceng karena itu gue ngeliat gitu. Nah terus itu badan gue bener-bener langsung kayak bener-bener merinding, sejadi-jadinya bener-bener goyang. Lemes gak? Gue jujur gue nggak kemana-mana, gue nggak bisa lari, gue nggak bisa pergi. Tapi dalam hati pengen lari. Gue duduk aja karena gue setelah gue teriak itu dia udah langsung hilang gitu. Bukan yang berhenti di situ, bukan yang diam di situ lama, gitu. Enggak. Pas gue sadarin ada dia, gue langsung kayak gitu. Berarti lu ngeliat dia hilang dong? Ngeliat. Maksudnya hilangnya tuh kayak yaudah, hilang aja karena gini, satu, kamar gue tuh sempit, nggak luas. Ya. Gue tahu banget tempat dia berdiri itu, gak mungkin dia berdiri di situ, karena banyak barang. Iya. Oh ya. Dari dia berdiri di situ aja gue udah aneh gitu. Karena kalau manusia tuh nggak mungkin. Kalau manusia nggak mungkin, pasti dia kayak agak majuan dikit gitu loh. Karena banyak barang numpuk di sudut itu gitu. Halo semuanya, balik lagi di Ngobrol. Hari ini tuh harusnya ada narasumber. Narasumbernya itu teman gue sendiri. Dia ngalamin kejadian mistis ataupun horor yang menurut dia sendiri dia pertama kali dan aneh banget, dan kayak hal teraneh yang pernah dialamin selama hidupnya. Kejadiannya di tempat kerjanya dia, tapi kejadian itu berlanjut sampai ke rumahnya. Dan dia pun digangguinnya itu bukan sekali, tapi selama seminggu, bahkan lebih. Kejadian ini tuh sekitar tahun 2019 ke 2018-19 lah. Nah, untuk yang penasaran dan pengen tahu ceritanya, tetap pantengin di Ngobrol. Setelah ini kalian tidak akan melihat temen gue ini yang ceritanya, tapi karena dia nggak mau masukin frame, jadi setelah ini kalian akan dengerin audio tentang dia cerita ke gue pengalaman hal mistisnya. Ceritanya seperti ini. Udah gitu doang. Jadi ceritanya gini. Kenalin, asik. Ya usah lah, langsung aja boleh. Kenalin, nama gue Nit. Nama Nit. Gue kan dulu pernah, kan gue ada di tempat kerja nih. Maksudnya gue kerja nih. Kerja yang dulu nih. Kerja yang dulu. Sebelum di sini berarti. Sebelum di sini. Terus gue jadi kasir dulu. Oh, di restoran. Kasir di toko roti. Ya, oke. Model-modelan kayak itulah ya. Ya, sekarang ganti nama. Iya, sekarang ganti nama, benar. Ya. Udah nih, gue udah kerja di situ ya lama lah, lumayan 5 tahun. Nah terus tiba-tiba ada orang nih masuk, orang padahal katanya gue dengar ini orang lama. Masuk lagi. Dulu dia resign terus masuk lagi. Jadi admin di kantor gue. Karena kantor gue sama toko roti itu tuh satu. Oh, jadi satu. Jadi gue pasti ketemu dia tiap hari dong. Ini cewek apa cowok nih? Cewek. Oke. Cewek Kak. Nah terus abis itu udah nih kita temenan nih kayak biasa, ngobrol gitu kan. Dia ada masalah keluarga, dia cerita bla bla bla. Orangnya juga baik, itu bukan yang kayak penjilat atau segala macem gitulah gue ngerasanya. Oke. Intinya dia baik lah ya. Nah gue nggak tahu gue dikerjain atau gimana. Pokoknya setelah dia kedatangan dia gitu ya, gue ngobrol, gue ketemu gitu tiap hari. Gue pulang lah, padahal gue pulang mau tidur, mandi segala macem tuh kayak berarti biasa. Berarti setelah kenal berapa lama tuh? Berapa lama ya? Kayak nggak nyampe setahun. Tapi lumayan lama. Lumayan lama, tapi nggak nyampe setahun lah ya. Iya. Kenal. Abis itu gue nggak tahu sih, mungkin gue pernah ada salah ngomong atau apa gitu sama dia. Oke. Nah terus adalah tiba nih suatu malam. Terus gue mau tidur ya kan. Ini cerita lu udah balik ke rumah? Gue udah balik ke rumah, masa gue masih di toko roti. Ya kali aja nginep di toko roti. Ini kan udah balik ke rumah nih.
Udah mandi, gue pokoknya udah bersih deh. Gue udah mau tidur, beneran gue udah mau tidur. Jam berapa tuh? 10-an lah ya, karena kan gue masuk tuh pagi, jam 6 pagi. Oh, oke. Jadi ya gue kalau bisa tidur lebih cepat lah. Gue udah mau tidur nih, kok gue ngerasa badan gue tuh dingin banget. Dingin bener-bener dingin. Dingin menggigil. Tapi nggak meriang. Gue merasanya badan gue tuh bergoyang kayak geter gitu loh. Maksudnya kan kadang ada ya dingin sampai meriang tuh panas. Nah itu kan sakit kan. Nah kalau gue tuh dalam keadaan sehat, Tapi dingin. tapi dingin, menggigil dan bergetar. Gue Oh, bingung. meriang mah enggak kan? Enggak, gue nggak sakit. Berarti lu ngerasa aneh lah. Gue ngerasa aneh. Gue bener-bener yang gue sampai gue mau tidur aja tuh nggak bisa. Gue bangun lagi, kebangun lagi. Jadi gue ngerasa kayak, aduh ini kaki gue tuh nggak bisa berhenti, gemeteran gitu sampai ke badan. Lu tau gak sih kayak orang merinding? Hah? Bener-bener merinding sekujur tubuh. Gue nggak tahu ada tiba-tiba banget. Berarti lu belum tidur dong? Belum tidur, gue baru mau tidur. Iya. Merinding gue sekujur tubuh gue berusaha tidur tapi gue nggak bisa gitu. Sampailah pada akhirnya mungkin badan gue capek kali ya, badan gue capek. Berarti lu masih positif nih mikirnya. Iya, kecapean nih. Badan gue mungkin capek kali ya, terus akhirnya oke, udah mulai agak tenang, gue udah mulai bisa merem tuh. Iya. Tapi gue tuh setengah sadar, gue tuh gak tidur full gitu. Lu merem tuh cuma meremin doang? Iya kayak merem doang gitu, yang gue masih mata bergerak-gerak gitu, kayak gue nggak bisa tidur. Intinya tuh lu kayak, udah gue cepet tidur. Iya kayak gitu, kayak biar hilang nih rasa merinding ini, rasa apa, karena gue nggak pernah ngerasain hal itu sebelumnya gitu. Berarti lu sebenarnya ketika ngerasa merinding itu nggak mikir aneh-aneh, mistis dan lain? Enggak, awalnya enggak. Sampailah pada saat gue meremin, gue buka mata gue. Lu meremin itu dalam kondisi pikiran lu udah tidur apa belum? Enggak, karena gue nggak bisa tidur. Oh, tetap aja cuman meremin doang. Cuman merem doang supaya gue kayak apa sih? Supaya gue nggak ngerasain merindingnya gitu maksudnya, dengan harapan. Lama-lama juga tidur gitu kan. Udah, ternyata pas gue buka mata di pojok kamar gue tuh ada kuntilanak. Kenapa lu bisa bilang kuntilanak? Karena gue ngeliat jelas. Sosok yang banyak orang bilang kuntilanak tuh seperti itu. Iya. Terus yang bener-bener rambutnya tuh berantakan dan gue bener-bener kaget lah. Lu liat mukanya? Untungnya gue nggak ngeliat sih, dia kayak agak nunduk gitu dan gue kaget. Lu tapi dari bawah ke atas tuh bener-bener gue cuma gue kayak sampai apa ya, sampai paha, karena kan paha sampai ke atas. Iya, karena tempat tidur gue tuh kayak ada kayunya gitu loh. Ranjang. Jadi gue tidur di pojok dan gue kayak nggak bisa ngeliat sampai bawah gitu. Oh, karena ya agak tinggi. Karena agak tinggi. Gue langsung sontak kaget dong. Kayak gue langsung teriak biar nyokap gue tahu gitu, biar nyokap gue sadar. Ya teriak aja gitu, kayak gue bener-bener kenceng karena itu gue ngeliat gitu. Nah terus itu badan gue bener-bener langsung kayak yang bener-bener merinding, sejadi-jadinya bener-bener goyang. Lemes gak? Gue jujur gue nggak kemana-mana, gue nggak bisa lari, gue nggak bisa pergi. Tapi dalam hati pengen lari. Gue duduk aja karena gue setelah gue teriak itu dia udah langsung hilang gitu. Bukan yang berhenti di situ, bukan yang diem di situ lama. Enggak. Pas gue sadarin ada dia, gue langsung kayak gitu. Berarti lu ngeliat dia hilang dong? Ngeliat. Maksudnya hilangnya tuh kayak yaudah, hilang aja karena gini, satu, kamar gue tuh sempit, nggak luas. Ya. Gue tahu banget tempat dia berdiri itu, gak mungkin dia berdiri di situ, karena banyak barang. Iya. Oh. Dari dia berdiri di situ aja gue udah aneh gitu. Karena kalau manusia tuh nggak mungkin. Kalau manusia nggak mungkin, pasti dia kayak agak majuan dikit gitu loh. Karena banyak barang numpuk di sudut itu gitu. Dia tiba-tiba ya udah pergi, blas, hilang. Tapi badan gue tuh masih yang merinding sampai bener-bener goyang. Nyokap gue tuh kayak sampai doa gitu kan. Nyokap lu denger langsung apa? Iya langsung. Nyokap gue langsung doain segala macem. Nih kenapa kamu ini badannya apa gemeteran kayak gini? Ya udah dong gue ceritain. Yang tadi kejadian gitu. Nah terus nyokap gue bilang, kamu ada yang
ngikutin deh kayaknya Kalau kiriman dari nyokap orang. lu tahu, dia ngerti. Karena bertahun-tahun gue kerja atau berhubungan dengan orang gitu ya, gue nggak pernah sampai kayak gitu. Dan memang sebenarnya sih nyokap gue tuh ada keturunan lah, bisa hal-hal dia mistis. Iya, ngerti. Itu tahun kapan? Gue tuh 2021 tuh resign ya. Ya itu sebelum pandemi sih. 2019 Masih baru lah. itu Masih baru dan gue nggak pernah mengalami hal itu yang bener-bener kayak gitu Itu gitu. first time bener-bener pertama. Itu first time sih. Bener-bener pertama. Terus abis itu? Abis setelah itu nyokap seminggu bilang gitu tuh. setelah itu gemeteran gue tuh masih belum hilang. Setiap dan lu percaya nggak percaya itu tiap malam doang. Tapi lu ngelihat sosok itu sekali. Sekali doang. Tapi gemetarannya badan Gemeterannya merindingnya itu gue tiap malam hampir seminggu. hilangnya itu gimana tuh? Gue nggak ngerti tiba-tiba. Ya pokoknya gue nggak ngerti. Pokoknya hampir semingguan lah karena gue rasain banget. Tapi lu ini gue nggak kerja? bener. Gue tetap kerja. Nah terus gue nggak ngerti gimana teman gue ini mengundurkan diri tiba-tiba. Yang dulu keluar terus Iya, masuk lagi dan iya, iya. kurang 1 tahun dia keluar lagi. Dia keluar lagi. Gue nggak tahu mungkin dia ada masalah keluarga atau apa. Oke. Dia keluar terus ya udah dong, menurut gue oh ya udah gitu kan, kayak say goodbye to friend lah gitu. Kayak Berarti gue nggak ngerasa selama ada itu apa-apa. lu ke teman lu itu nggak ngerasa ada. Gak ada, Lu ketika dia resign lu biasa biasa aja. layaknya sebagai teman ya udah say Layaknya goodbye sebagai gitu. teman gitu. Nah gue nggak tahu deh ya, setelah dia resign itu udah gue nggak merinding lagi gitu loh. Gue kayak nggak ngerasa dia ngikutin lagi gitu. Tapi lu ngerasa dijailin sama orang itu ada kepikiran ke orang tersebut apa enggak? Ada. Alasannya? Karena gue dengar sih dari cerita-cerita teman gue yang lama juga, orang situ yang kenal juga sama cewek ini. Emang cewek ini tuh suka apa ya, main belakang gitu ibaratnya, untuk Dia kalau apa nggak ya, suka dan bakal kalau nggak suka sama orang atau dia mau nih orang jangan sampai betah di kantor kayak gitu. Ternyata tanpa nyerempet. alasan ada permasalahan. Tanpa ada alasan, karena gue juga nggak ngerasa ada masalah dia dengan berarti orang sirik ini. aja ya? Iya, sirik aja. Terus tiba-tiba dia yang keluar duluan kan, kayak oh ya udah, karena gue ngerasa gue nggak ada masalah sama dia kan. Jadi ya udah bye. Berarti Dan itu benar-benar hilang, literally hilang. bener-bener Iya, gue jadi bisa tidur lagi gitu loh. apa yang lu rasain selama seminggu itu bener-bener kayak Ya Allah, gue ya udah bener-bener nggak ada apa-apa gitu. parah. Gue kayak lagi tidur gitu aja. Ini tuh punggung gue tuh bisa yang bener-bener gue bergerak terus gitu. Lo bayangin gak sih? Maksudnya ini lu Tidur tapi gemeter. gemeter itu ada yang gemeterin apa ada yang Gue nggak ngerti. Pokoknya intinya gue tuh gemeter sambil gue tuh merinding parah. berarti pikiran lu tuh sebenarnya lu pengennya diem tapi badan lu Gak bisa. ya, Gak bisa coy. Gak bisa. Gue sampai dikasih selimut, sarung sama nyokap gue. keringetan nggak? Tapi badan gak panas, gak ada apa-apaan coy. Gue gak keringetan gak sama Lu sekali. sempat periksa ke dokter gitu? Enggak, karena gue pikir gue nggak sakit, orang gue pagi masih bisa kerja kok. Tapi nyokap lu kayak lu ke dokter gak gitu? Enggak, tapi nyokap gue lebih kayak kepada ntar deh mami panggilin si Pak gitu. Pak ini Oh. bisa tahu nih gue kenapa segala macam bla bla bla. Cuma ternyata pas mau dipanggil si Pak ini udah meninggal. Jadi gue kayak nggak sempet ditemuin gitu. Ya intinya gue ngerasanya sih gue dikirimin sih, karena gue nggak pernah ngelihat yang sejelas itu gitu. Seru. Di kerjaan ini maksudnya tuh banyak orang yang kayak ya udah ngalalin segala cara. Makanya serem kan? Gue juga gak nyangka sih. Jadi gitu doang nih ceritanya nih. Makasih ya. Itu kan lumayan. Untuk cerita teman gue yang tadi, banyak hal yang bisa dipetik dari apa yang dia ceritakan, apa yang dia alami untuk kita. Karena ternyata pilih teman itu ada baiknya juga. Bukan berarti kalau
memilih itu mungkin memilih teman itu menurut gue pribadi wajib, tapi memilih untuk menolong orang lain, nah itu baru jangan memilih gitu. Kalau mau menolong orang lain ya tolong aja gitu, tapi kalau untuk memilih teman dengan cerita teman gue ini, nah itu tuh bener-bener harus sih, karena dia itu selama hampir 1 tahun temenan ngerasanya aman-aman aja dan ya have fun ataupun mungkin ya selayaknya teman biasa, ternyata ya itu kecurigaan dia terhadap temannya lebih besar karena mungkin banyak cerita yang dia dapat dari teman-temannya sebelumnya. Tapi ya kalau jelasnya emang dia yang mengganggu teman gue ini nih, ya belum tahu sih. Tapi dari semua teman-temannya kerja dia dan dia ngerasa emang dia yang ngerjain dia gitu. Karena setelah itu tuh setelah 1 minggu dia masuk lagi, dia tetap masuk kerja, tapi setelah 1 minggu dia digangguin, tiba-tiba tuh emang si orang itu tuh keluar tiba-tiba dan aneh gitu. Ya intinya tetap ya banyak hal yang bisa ambil mau tentang pertemanan ataupun yang lainnya lah. Jadi untuk kalian yang tetap pengen tahu cerita apapun dari kita, tetap pantengin ngobrol, karena dengan ngobrol kita tahu apa yang kita tidak tahu. Bye bye. Sip, akhirnya biar